Bagi PSR, kali ini kita akan nge-review film Ngeri-Ngeri Sedap. Ya, mungkin ini udah already past the week ya, the weekend kali ya dari first release date-nya. Mungkin udah banyak banget pembahasan dan word of mouth-nya juga lumayan bagus soal film ini. Tapi nggak apa-apa, let's review this movie. Kalau sebelumnya kita nge-review film Gara-Gara Warisan yang gue sempat mention bahwa ini gabungan antara NKCTHI dengan Cek Toko Sebelah. Nah, kalau Ngeri-Ngeri Sedap ini basically amplification dari Gara-Gara Warisan dengan angle dari keluarga suku Batak ya gitu. Basically tentang drama keluarga, dimana kisahnya kalau tradisi Batak itu ada beberapa adat lah yang perlu dipenuhi di Batak. Gue juga kurang relate nih. Tapi bagusnya ini meskipun gue bukan dari orang suku yang bersangkutan, gue ngerasa ini bisa tetap kena di gue gitu. Gue sebagai orang luar nih, orang dari suku di luar Batak, tetap bisa nikmatin film ini dan menurut gue bagus banget berhasil sampein message-nya gitu. Kita jadi orang yang non Batak jadi bisa ngertiin perasaan dari teman-teman kita dari suku Batak. Singkat cerita, seorang bapak dan ibu pengen banget ketiga anaknya tuh pulang gitu loh, pulang ke Medan atau daerah Toba gitu, kayaknya bukan Medan ya, bukan kota Medan tapi daerah Toba, karena anak-anaknya tuh merantau ke kota lah, ke Jakarta, ada beberapa yang di Jogja gitu-gitu, sehingga entah gimana pokoknya males balik lagi gitu. Kayaknya bokapnya yang jadi concern kenapa anaknya nggak mau balik, sedangkan nyokapnya tuh kayak aduh udahlah ngalah aja apa gimana, tapi nggak mau gitu. Tapi ada satu anaknya yang tinggal, atau anak perempuan satu-satunya yang tinggal sama bokap nyokapnya untuk ngurusin mereka gitu. Singkat cerita, plot awalnya adalah bokap nyokapnya ini memang pengen bikin skenario pura-pura mau cerai supaya anak-anaknya pulang, dan berhasil. Disitulah mulai intrik-intrik gimana caranya untuk nahan anaknya tuh supaya nggak cepat-cepat pulang, minimal bisa ikut acara adat dari neneknya mereka. So, how about the comedy? The comedy really works on Batak, I guess. Gua sih nggak gitu kena, ketawanya cuma senyum-senyum. Tapi di bioskop gua tuh ketawanya sangat-sangat pecah. Presumption gue ya, kayaknya mereka dari suku Batak, jadi relate banget. Ini tuh sama kayak zaman kita nonton Yowis Band. Kalau kita orang Jawa, mungkin bakal teramplifikasi jokesnya. Tapi kalau non Jawa mungkin kayak, oke, tetap ketawa tapi senyum-senyum aja gitu. I think the same level experience, but either way tetap lucu kok, tetap lucu. Apalagi gue ngeliat logat Batak, dan ketika jokes-jokesnya juga ya sangat lokal banget lah ya, sangat kita banget, Indo banget. Jadi gue kayak oke, relate lah meskipun gue nggak tahu banget lah tentang bahasa-bahasa Batak. And then konflik yang dibawa itu sangat relatable sekali. Jadi I believe that kalau teman-teman dari suku Batak nonton ini sih sangat-sangat luar biasa. Itu gue banget, itu gue banget, itu gue banget itu. Dari problem soal anak bungsu harus pulang bantuin orang tua, tapi in the meantime anak bungsu ini juga punya karir. Terus drama keluarga di mana seorang ayah itu patriarki gitu ya. Terus di mana suku-suku Batak itu nongkrong di Lapo gitu-gitu, itu sangat relate sekali. Seperti kayak orang Batak tuh nggak boleh nikah sama orang non Batak gitu ya, gitu-gitulah. Jadi konflik-konflik yang sangat relate sekali dengan suku Batak ya. Termasuk adat-adatnya, culture-culturenya. Dari film ini gue jadi baru ngeh, oh ternyata orang Batak tuh ada adat ini ya, ada culture ini ya. Oh begini ya kalau mereka nongkrong-nongkrong di Lapo tuh ada kayak stereotip-stereotip Batak yang memang beneran terjadi gitu. Dan gue baru tahu gitu. Bahkan sampai lagu-lagu soundtrack Bataknya aja, meskipun gue nggak tahu tuh lagu Batak gitu, tapi gue bener-bener ngerasa gila, teramplifikasi banget sih. But anyway, menurut gue di sini dramanya berhasil banget ngebawa konflik-konflik yang menurut gue resolusinya pun juga berhasil banget. Tidak preachy soal ngomongin patriarki, soal ngomongin about kayak adat zaman dulu versus anak-anak zaman sekarang yang progresif, yang nggak bisa ngikutin adat dan lain-lain. Itu semua kayaknya kalau gue tuh ngeliat di social life sekarang kayak dilematika. In the meantime, gue pengen pursue my dream di kota dan lain-lain, tapi orang tua gue di daerah struggle, butuh gue, dan ada alasan lah gitu. Tapi bokap gue mau dikasih pengertian, atau orang tua gue mau dikasih pengertian juga kayak keras gitu, nggak mau dengerin apa segala macem. Dan banyak kejadian-kejadian, momen-momen yang sangat menyentuh sekali di sini. Salah satunya adalah adegan ketika anak ceweknya ngeluarin semua isi hatinya, dia harus ninggalin mimpinya untuk apa, bla 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 gitu. Terus juga ada salah satu yang anak bungsunya ngomong, harusnya aku learning ini dari bapak, bukan dari orang lain. Dan itu dalam banget, sangat deep banget gitu. Ketika terminologi kata pulang dia udah bukan lagi di rumah orang tuanya, tapi di mana tempat dia belong to. Itu juga bener-bener dalam banget dan nggak merusak makna adat. Ini kayak datang
bukan untuk merusak adat kayak udahlah udah zaman modern tinggalin aja itu. Enggak kayak gitu. Ini sama kayak entah kenapa ya, top of mind gue tuh kayak Yesus gitu. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat dengan another way gitu. Sama, film ini datang untuk ngasih tahu bahwa adat tuh tetap gue jalanin, tapi sekarang tuh eranya beda. So in another way gitu. Itu yang menurut gue kena banget sih. Jadi bener-bener resolusinya tuh win-win solution. I don't know why, kayaknya value yang mau dibawa tuh what if generasi lama sama generasi yang sekarang itu mau kerja sama bareng dan saling mengerti satu sama lain. I think bakal bisa kolaborasi dan gak ada lagi problem-problem keluarga seperti ini gitu. Dan gue ngerasa ini relate banget sih. Gue kalau ada di posisi suku Batak nonton ini, I think mereka bisa menyatukan keluarga yang punya masa yang sama. Dan setelah nonton film ini, gue discuss sama beberapa teman-teman yang dari Batak memang bener-bener relate dan semewek-meweknya gitu. Gue suka banget sih ternyata Benedion setelah Ghostwriter ya kalau nggak salah, film ini wajib sih masuk FFI. Kalau nggak masuk FFI sih gue nggak ngerti lagi. Ini benar-benar salah satu film yang mungkin impactful banget gitu untuk social culture kita di Indonesia. Tuh take note juga, kebanyakan aktor utamanya di sini kan komedian ya. Di sini gue nggak ngeliat mereka ngelawak justru. Very very serius banget. Meskipun banyak yang nge-highlight soal one take yang act 3 gitu, one take-nya. Cuma gue biasa aja sih one take-nya sih, nggak wah-wah banget. Karena mungkin angle kameranya ya lumayan kayak membuat itu jadi kayak nggak kelihatan dalam satu frame nih, jadi kayak bisa masuk ganti-gantian terus bisa baca skrip atau apa siap-siap maju. Coba semuanya dalam satu frame, mungkin itu bakal lebih powerful lagi. Tapi again harus diapresiasi sih seorang komedian atau mostly comedians ini yang gue kenal kalau di video-video YouTube ataupun di manalah di stand-up komedinya. Tiba-tiba actingnya jadi serius banget dan berhasil menurut gue dapet semua emosinya. So I give it 9 to 10 untuk film ngeri-ngeri sedap. Judulnya mungkin agak sedikit cheesy, tapi filmnya sangat-sangat cinephile sekali. So thank you udah nonton. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch.